Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 12 TPB 40, saya Fatima Naya Eldaini sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil RBL atau Research Based Learning kami yang berjudul Penerapan Hukum Faraday dan Hukum Lenz pada generator listrik berbahan kaset dan magnet. Berikut ini adalah agenda dalam video ini. Pertama, perkenalan. Research-based learning merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat mengakibatkan mahasiswa mewujudkan kreativitas mereka sesuai dengan minat belajar dan kesempatan yang diberikan di lingkungan kampus. Konsep RBL ini adalah suatu metode pembelajaran baru yang memperkaya mahasiswa dengan berbagai pengalaman riset. Diharapkan memang RBL bukan hanya meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa, tetapi juga meningkatkan motivasi, pembelajaran aktif, dan pengembangan kemampuan, seperti analisa kritis dan kerjasama dalam tim. Induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah suatu fenomena di mana perubahan medan magnet yang melalui suatu ruang dapat menghasilkan arus listrik dalam suatu penghantar pada ruang tersebut. Jika garis medan magnet ditambahkan, maka timbul gaya gerah listrik GGL induksi pada ujung kabel, dan arus yang dihasilkan akan menyebabkan beda potensial. Jika medan magnet keluar dari kumparan, maka beda potensial akan berkurang hingga menghilang. Hukum Faraday. Hukum Faraday atau hukum induksi elektromagnetik adalah suatu hukum yang mempelajari mengenai proses terjadinya medan magnet yang disebabkan oleh suatu arus listrik. Hukum Faraday berbunyi, GGL induksi yang terjadi pada loop tertutup sebanding dengan negatif kecepatan perubahan flux magnet terhadap waktu yang melalui loop itu. Rumus hukum Faraday adalah epsilon sama dengan min N kali delta flux magnetik per delta T atau min N kali delta P kali A kali cos theta bagi delta T, di mana epsilon adalah GGL induksi, N adalah jumlah lilitan, delta flux magnetik adalah perubahan flux magnetik, delta T adalah perubahan waktu, B adalah induksi magnetik, dan A adalah luas bidang permukaan. Besarnya GGL induksi yang timbul dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Banyaknya lilitan pada kumparan, 2. Kecepatan perubahan medan magnet, 3. Kekuatan magnet. Hukum Lenz. Hukum Lenz atau hukum kekekalan energi adalah hukum yang menjelaskan tentang arus induksi yang diakibatkan oleh GGL induksi. Hukum Lenz berbunyi, arus induksi mengalir pada penghantar atau kumparan dengan arah yang berlawanan dengan gerakan yang menghasilkannya. Rumus hukum Lenz adalah epsilon sama dengan min B kali L kali V, epsilon sama dengan min B kali L kali V sin theta, di mana epsilon adalah GGL induksi, B adalah induksi magnetik, L adalah panjang kawat penghantar, V adalah kecepatan kawat penghantar. Dapat disimpulkan bahwa arah induksi akan menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan perubahan flux magnet. Selanjutnya, generator listrik. Generator listrik adalah suatu alat yang menghasilkan energi listrik dari sumber energi mekanik atau gerak melalui proses induksi elektromagnetik. Generator akan mengubah energi mekanik atau gerak menjadi energi listrik. Generator bekerja apabila sepotong kawat penghantar listrik berada dalam medan magnet yang berubah-ubah, sehingga di dalam kawat akan terbentuk GGL induksi. Jenis-jenis generator ada dua, yaitu generator AC atau alternative current yang menghasilkan arus bolak-balik, dan generator DC atau direct current yang menghasilkan arus yang searah.
Dari percobaan yang telah dilakukan, didapatkan data yaitu B atau kuat medan magnet sebesar 5 kali 10 pangkat min 4 Tesla, R atau jari-jari sebesar 0,05 meter, N atau jumlah lilitan sebanyak 60 lilitan, T atau selang waktu selama 10 second, L atau panjang kawat penghantar sebesar 0,175 meter, dan V atau kecepatan kawat penghantar sebesar 2 kali 10 pangkat min 4 meter per second. Dalam kondisi ini kita akan mencari besar GGL atau gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan oleh generator listrik. Pertama kita akan mencari luas penampang terlebih dahulu dengan rumus A sama dengan pi R kuadrat dengan diketahui pi sebesar 3,14. Setelah dihitung, didapatkan luas penampang sebesar 7,85 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Semakin besar luas penampang yang digunakan, maka semakin besar pula flux magnetik yang akan dihasilkan. Selanjutnya kita akan mencari GGL induksi dengan hukum Faraday dengan rumus GGL induksi sama dengan min N kali delta flux magnetik per delta T atau min N kali delta B kali A kali cos theta per delta T. Setelah dihitung, didapatkan GGL induksi sebesar min 2,355 kali 10 pangkat min 5 volt. Semakin banyak lilitan dan semakin besar perubahan medan magnet serta kekuatan magnet, maka semakin besar pula GGL induksi yang akan dihasilkan karena faktor-faktor tersebut sebanding dengan GGL induksi. Setelah itu kita akan mencoba mencari besar GGL induksi dengan hukum Lenz dengan rumus GGL induksi sama dengan min B kali L kali V. Setelah dihitung, didapatkan GGL induksi sebesar min 1,75 kali 10 pangkat min 12 volt. Dalam hukum Lenz, GGL induksi bertanda negatif karena arus induksi yang mengalir pada kumparan akan berlawanan arah dengan gerakan yang menghasilkannya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pada alat. Untuk kelebihannya yaitu 1. Alat mudah untuk dirakit. 2. Dapat digunakan untuk menghidupkan lampu kecil. Dan untuk kekurangannya yaitu listrik yang dihasilkan kurang cukup untuk menghidupkan lampu hingga terang. Yang kedua, butuh waktu yang cukup lama hingga lampu bisa hidup. Saran pengembangan alat. Jika ingin mendapatkan data yang akurat, sebaiknya harus memahami cara melakukan percobaan agar tidak terjadi kesalahan pengambilan data dan tidak terjadi kerusakan pada alat percobaan. Demikian hasil percobaan yang telah kami lakukan. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saat menjelaskan materi. Terima kasih telah menyaksikan.